Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya al-imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita akan membaca hadits terakhir dalam bab tayammum, yaitu di hadits nomor 40. Kemudian setelah itu insyaallah kita akan masuk di bab haid dan akan membaca satu hadis saja, karena di hari-hari ini alhamdulillah kita ada pembatasan waktu kegiatan untuk di luar. Kita harus bubar jam 8, artinya kita sholat isya seperti biasa dan kita bubar. Tidak ada lagi tanya jawab setelah adzan. Jadi sebelumnya semuanya. Jadi kita hanya baca dua hadis insyaallah, baru kita tanya jawab. Kemudian kalau masuk waktu isya, kita adzan dan sholat isya. Setelah itu kita bubar. Kita lihat hadits yang ke-40. Kata beliau rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Potongan ini saja sebenarnya yang diinginkan, tapi sebagaimana kebiasaan dari penulis rahimahullah, beliau sampaikan hadis secara utuh, walaupun bukan semuanya yang beliau inginkan, tapi kadang hanya sepotong saja. Seperti di hadis ini panjang, tapi yang beliau inginkan hanya yang ini saja poinnya. Waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Ini dalam bab tayamum. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu sholatu falyusalli wa uhillat liyal al-maghanim walam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ittu ilan nasi amah. Kata beliau rahimahullah, dan ini hadis terakhir yang beliau inginkan kembali menegaskan bahwa kalau tidak ada air, maka bumi ini boleh kita pakai untuk bertoharoh sebagai pengganti dari air. Kata beliau rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Jabir dan bapaknya beliau sahabat. Kita katakan radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasannya beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan, saya diberikan kekhususan dengan 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli, yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Jadi ini 5 ini khusus ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan itu birru'bi, dengan rasa takut kepada musuh, masirata syahrin, sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum menuju medan perang, itu musuh sudah takut duluan.
Ini keunggulan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pasukan Nabi SAW itu tidak pernah kalah kecuali dengan sebab kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat waktu zaman beliau di perang Uhud misalnya. Di perang Uhud kan Nabi SAW awalnya menang. Demikian pula di perang Hunain. Di perang Hunain itu, kalau di perang Uhud beliau kalah karena ada pasukan yang beliau tempatkan di atas gunung. Setelah melihat Nabi menang di bawah, dia turun. Tidak melaksanakan apa yang Nabi suruh. Padahal Nabi katakan, jangan kalian turun. Kami menang ataupun kami kalah. Ketika mereka melihat Nabi menang, mereka turun. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Banyak dari sahabat, 70-an orang lebih terbunuh di perang Uhud. Demikian pula di perang Hunain. Jadi perang Hunain ini ceritanya adalah perang setelah Fatu Makkah. Bahkan Nabi tidak sempat pulang ke Madinah. Setelah Nabi menguasai Mekah, maka orang-orang Hawazin ingin juga mempertahankan kabilahnya. Maka mereka keluar dengan banyak. Semuanya mereka bawa. Anak, istri, semuanya. Bahkan hewan ternaknya. Keluar untuk perang. Nabi SAW mendengarnya dan Nabi keluar bersama sahabat dalam keadaan waktu itu pasukan berlipat ganda. Karena ketika Fatu Makkah, itu kabilah-kabilah di sekitar itu memang menanti. Kalau ini Muhammad menang di Mekah, oh dia yang benar. Karena tidak ada yang pernah menaklukkan Mekah kecuali orang yang benar. Maka itu yang mereka tunggu. Saat Nabi SAW berhasil menguasai Mekah, banyak kabilah di sekitar suku masuk Islam. Jadi pasukan kaum muslimin sangat banyak. Waktu itulah sebagian dari para sahabat yang baru masuk Islam merasa bangga dengan banyaknya mereka. Maka Allah memperlihatkan banyak mereka tapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan kaum musyrikin waktu itu. Tatkala mereka merasa takjub dengan banyaknya mereka. Sampai ada yang mengatakan, Nabi Allah, maksudnya jaga. Hampir kalah. Tapi Allah kokohkan orang-orang yang kokoh dan mereka berhasil menang. Nabi SAW sebelum pergi ke medan perang, itu musuh sudah takut duluan. Ini diberikan kekhususan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk bumi ini sebagai masjid, tempat solat, wa tahura, dan tempat untuk bersuci. Tempat untuk bersuci. Ini yang inti pendalilan kita. Dimanapun kita dapat waktu solat, kita tidak punya air, maka bumi ini adalah alat yang bisa kita pakai untuk bersuci. Alat yang bisa kita pakai untuk bersuci sebagai pengganti air. Sebagai pengganti air. Demikian pula bisa dipakai untuk sholat. Makanya kata Nabi, fa ayyuma rajulun min ummati adrakatuhu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang didapati oleh waktu sholat, maka hendaklah dia langsung sholat. Tidak perlu dia tunggu masjid. Beda kalau umat sebelum kita, mereka harus ada tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Tidak bisa sembarang. Kalau kita umat Islam, dimanapun kita didapati oleh waktu sholat, langsung. Kita lagi di gunung, tidak ada masjid, maka di situ boleh kita adzan, sholat. Kita lagi di laut, tidak ada daratan, boleh langsung kita sholat di situ. Dimanapun seorang itu dapat waktu sholat, langsung dia sholat. Ini kekhususan dari umat Islam. Wa uhillat liyal maghanim. Ini kekhususan yang ketiga. Dihalalkan kepadaku ghanimah, harta rampasan perang. Kalau umat sebelum kita, kalau ada harta rampasan perang, itu dibakar. Tidak diambil, tidak dihalalkan untuk mereka makan. Kalau umat Islam, kalau berhasil mengalahkan pasukan musuh, maka hartanya itu yang mereka punya
bisa diambil dan dibagikan ke pasukan. Dibagikan ke pasukan. Bahkan ada kekhususan bagi yang membunuh orang kafir di dalam medan perang ya, bukan di sembarang tempat. Boleh dia mengambil baju besinya yang ada di orang itu. Itu halal di dalam syariat Islam. Yang mana ini kata Nabi, walam tahilla li ahadin qabli. Tidak halal untuk seorang pun sebelumku. Ini kekhususan umat Islam. Wa utitu syafa'ah. Ini yang keempat. Saya diberikan hak untuk memberi syafaat. Di hari kiamat ada namanya syafaat al-udmah. Syafaat besar untuk seluruh umat. Manusia di padang mahsyar dalam keadaan mereka tidak berpakaian, bertelanjang bulat, matahari didekatkan, setiap orang akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Iya, sesuai dengan amalannya. Orang-orang di sana menanti kapan ini dilakukan hisab. Karena keadaannya yang seperti itu, maka mereka mendatangi para nabi Allah. Ada dari umat manusia mendatangi Nabi Adam. Mengatakan engkau adalah nabi pertama. Allah langsung menciptakanmu dengan tangannya. Mintalah kepada Allah syafaat supaya disegerakan hisab. Tapi Nabi Adam alaihissalatu wassalam berudzur. Mengatakan saya pernah melakukan kesalahan. Diriku. Mereka juga ada yang mendatangi Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Juga sama berudzur dan mengatakan diriku. Mereka mendatangi Rasul yang pertama, Nabi Nuh, sama juga berudzur. Dia pernah meminta kepada Allah apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Yaitu dia meminta kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya. Padahal anaknya ini dia tenggelam karena tidak ikut agama Nabi Nuh. Maka ditegur oleh Allah. Dia minta berudzur dengan hal tersebut. Demikian pula mereka datang kepada Nabi Musa yang langsung berbicara kepada Allah dan Allah berbicara langsung kepadanya. Tapi juga Nabi Musa berudzur dengan hal tersebut karena beliau katanya pernah melakukan kesalahan, yaitu membunuh jiwa yang pernah berkelahi seorang dari kaumnya Bani Israel sama kelompoknya anggotanya Firaun. Maka Bani Israel meminta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa meninjuknya, memukulnya satu kali langsung mati. Karena Nabi Musa kuat, Nabi yang paling kuat. Ya, sehingga beliau lari keluar dari Mesir ke Madian. Nanti diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi itu sebelum jadi Nabi dan Rasul. Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah di Madian. Ya, dan kembali dari sana menjadi Nabi dan Rasul. Di padang mahsyar orang mendatanginya. Engkau adalah Allah berbicara langsung padamu. Sama beliau berudzur juga. Mereka mendatangi Nabi Isa, sama juga. Sampai terakhir mereka mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita menyatakan, Analaha, saya yang memiliki hak untuk meminta syafaat kepada Allah. Iya, ini yang diberikan khusus untuk Nabi kita. Tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Dari sini kita bisa tahu, kenapa tadi para Nabi meminta udzur. Bahwa saya tidak punya hak karena ini. Di sini kita pahami ilmunya. Karena ini hanya diberikan untuk Nabi kita. Kata beliau, wa utitu syafa'ah. Saya diberikan syafaat. Hak untuk memberikan apa? Syafaat. Ini yang keempat. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'ittu ila an-nasi 'ammah. Adalah nabi sebelumku itu diutus kepada manusia khusus, kepada kaumnya secara khusus. Nabi sebelum kita. Misalnya Rasul pertama Nabi Nuh diutus kepada kaumnya Nabi Nuh. Nabi Musa
Nabi Isa, ya Nabi Ibrahim sebelumnya lagi. Itu diutus kepada apa? Kaumnya khusus. Tapi Nabi kita Muhammad SAW diberikan kekhususan. Kata beliau, wa bu'ittu ilan nasi ammah. Saya diutus kepada seluruh manusia. Ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, maka mau Yahudi, Nasoro, siapapun, Majusi, kaum musyrikin seluruhnya, maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kata Nabi SAW di dalam sebuah hadits, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup saat saya diutus, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Ini seandainya Nabi Musa hidup. Karena memang Nabi Muhammad SAW, beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia yang hidup saat beliau diutus. Ini kekhususan. Yang menjadi poin kita hanya satu saja tadi. Bahwa kita boleh bertoharoh dengan tanah. Walaupun itu tidak ada air. Itu poin kita. Dan ini alhamdulillah fikih yang mudah saja. Karena kita sudah ambil di hadis sebelumnya. Bahwa Nabi SAW mencontohkan cara bertayamum. Di hadis Ammar ibnu Yasir. Bahwa ketika beliau bertayamum, beliau pukulkan tangannya ke tanah. Ini sudah menunjukkan bahwa tanah ini boleh dipakai untuk apa? Bertayamum sebagai pengganti dari air. Boleh. Baik. Setelah itu kita masuk di bab berikutnya. Baru kita langsung baca satu hadis. Kata beliau rahimahullah, babul haid. Bab tentang darah haid. Ini bab penutup dalam kitabut Thaharah. Kalau sudah selesai bab ini, maka kita akan berpindah kitab dari kitab Thaharah ke kitabus Shalah. Ini penutupnya. Bab tentang darah haid. Darah haid dia dikatakan oleh ulama fikih damun yurkhihi rahimul mar'ah ba'da bulughiha fi awqatin mu'tadah. Darah haid adalah darah yang mengalir dari rahim seorang perempuan setelah sampai waktunya. Setelah sampai waktunya dia haid. Di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ini darah haid. Dan darah haid ini dia adalah merupakan darah yang disepakati di dalam syariat kita, dia adalah darah najis. Ini darah haid. Disepakati. Kalau dia adalah darah najis. Artinya, kalau dia mengenai badan, atau pakaian, atau tempat, maka tempat itu menjadi najis, pakaian itu menjadi pakaian yang najis, badan kita juga akan menjadi badan yang najis. Dan harus kita suci bersihkan kalau kita mau pakai untuk sholat. Pakaian itu, demikian pula badan kita kalau kita mau pakai sholat. Ya, kalau ada darah haid kena, demikian pula tempat kita ibadah. Kalau ada darah haid, maka tidak boleh kita langsung pakai ibadah. Karena ini disepakati, dia adalah darah najis. Dia adalah darah najis. Dan memiliki hukum-hukum khusus di dalam pembahasan dan pandangan syariat kita. Ini terkait dengan darah haid. Nanti sebagian hukumnya kita akan menyebutkan di sela-sela pembahasan hadis yang penulis sebutkan. Di sini penulis akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis pokok, hadis inti
yang khusus memang sebagaimana kita ketahui yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, terkait dengan darah haid. Terkait dengan darah haid. Beliau sebutkan sekitar 7 hadis. Itu mulai dengan hadis nomor 41 sampai 47. Dan ini kita tentunya akan ambil di beberapa kali pertemuan di pembahasan darah haid ini. Dan darah haid ini bisa dikatakan pembahasan sulit di dalam pembahasan fikih. Ya, dengan banyaknya masalah yang terkait dengan darah haid. Yang terkait dengan darah haid. Tapi walaupun sulit, kita wajib mempelajarinya. Karena terikat dengan hukum sholat, hak kepada Allah, dan terikat terkait dengan pembahasan hak terhadap sesama manusia. Jadi dia dua sisi pembahasan. Darah haid ini kenapa menjadi penting dibahas? Karena dia terkait dengan hak Allah. Dia terikat dengan sholat, puasa, haji. Itu 3 rukun Islam. Yang tidak terikat dengan haid, itu zakat. Dan kalau sholat, itu terikat dengan haid. Puasa, juga terikat dengan haid. Haji, terikat juga dengan haid. Misalnya haid, sholat. Orang haid tidak boleh sholat. Puasa, orang haid tidak boleh puasa. Haji, orang haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Iya. Demikian pula terikat dengan hak manusia. Hak sesama. Seorang yang haid, iya, dia tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Padahal dia ada hak dan kewajiban untuk melayani apa? Suami. Tapi darah haid ada hukum yang akan dibahas dan akan diketahui. Ini pentingnya. Walaupun ini pembahasan yang paling sulit kalau dalam fikih. Pembahasan yang sulit di dalam fikih. Kita coba baca hadis yang pertama yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Fatimah bintu Abi Hubaysh sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahab fala athhur afa adu shalah qala la inna dhalika irkun walakin da'iya sholata qadral ayyami allati kunti tahidina fiha thumma tasili wa salli wa fi riwayatin walaysa bil haidah wa idza aqbalatil haidatu fatruki sholata fiha wa idza dhahaba qadruha fagsili ankid dama wa salli. Ini Masya Allah hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata bahwasanya Fatimah binta Jahsh binta Abi Hubaysh itu bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah yang dihadapi terkait dengan darah yang keluar darinya. Dia bilang, ini ustahad fala athun. Saya selalu keluar darah istihadah, tidak pernah suci. Maksudnya tidak pernah berhenti darahnya. Ini masalah. Jadi ini seorang sahabiat dari sahabah perempuan. Jadi dia mengalami masalah terkait dengan darahnya. Dia katakan, saya selalu mengalir darah, tidak pernah suci, jadi tidak pernah putus darahnya. Dia bertanya, apakah saya tinggalkan sholat? Ini kan masalah. Masalahnya kan, memang kalau keluar darah berarti kita tidak boleh sholat. Tapi apakah semua darah yang keluar kita langsung tidak sholat? Ini masalah. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi, tidak. Tidak. Inna dalika irkun. Itu hanya urat pecah. Ada urat putus. Walakin akan tetapi. Tinggalkan sholat. Sekadar hari-hari yang kamu biasa haid padanya. Kemudian kamu mandi,
dan kamu sholat. Ini namanya tuntunan. Karena ini bahaya nih kalau ada seorang berpatokan sama darah. Berarti kalau keluar darahnya 1 tahun, berarti setahun dia tidak sholat. Maka kata Nabi, tidak. Kalau tidak pernah suci, keluar terus darah, maka tinggalkan sholat kadar haidmu. Berapa biasanya kamu haid? Kalau setelah itu sudah lewat kebiasaan kamu haid, maka kamu mandi, kamu sholat. Walaupun masih keluar darah. Ini Masya Allah. Tuntunannya. Dalam riwayat, Nabi langsung bilang, itu bukan haid. Karena tidak ada itu ceritanya haid, tidak pernah suci. Tidak ada. Tidak ada perempuan yang seperti itu. Kegiatannya haid terus. Becek terus. Tidak pernah suci. Tidak ada. Maka Nabi langsung pastikan, itu bukan haid. Kalau datang haidmu, tinggalkan sholat. Kalau sudah hilang kadarnya, belum bilang bukan hilang darahnya. Karena ini kan orang tidak pernah suci. Selalu keluar apa? Darahnya. Kata Nabi, kalau sudah hilang kadarnya, maksudnya misalnya kadar kamu haid berapa? Maka cuci darahnya dan sholat. Walaupun keluar setelah dicuci. Setelah dicuci. Ini hadits Masya Allah. Beliau langsung sebutkan kepada kita, bagaimana kalau samar, ini keluar terus darah. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini, Nabi mengajarkan kepada seorang perempuan yang seperti ini, yang keluar terus darahnya tidak pernah berhenti 1 bulan. Demikian pula di bulan berikutnya, Nabi ajarkan, kamu cukup haid di kadar yang biasa kamu haid. Di kadar yang biasa kamu haid. Sisanya bukan haid. Cuman masalahnya, bagaimana kalau dia orang pemula? Dia belum tahu kebiasaan haid. Ini masalah. Kan kalau perempuan yang punya kebiasaan, kemudian tiba-tiba haidnya bulan ini penuh dalam sebulan. Ini kita katakan, kembali ke kebiasaanmu sebelumnya. Misalnya sebelum seperti ini, biasanya, ya, anggaplah kita katakan, biasanya ini akan berubah kalau ada sesuatu perubahan. Misalnya kita dapat kasus biasanya, orang tadinya sebelum menikah, biasa 7 hari. Menikah tiba-tiba 1 bulan penuh, tidak pernah suci. Ini berarti ada masalah. Kalau sudah punya kebiasaan, selesai. Langsung kembali ke kebiasaan. Ini yang masalah berikutnya. Bagaimana kalau dia tidak punya kebiasaan? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Maka dia di sini disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, seorang yang tidak bisa tidak punya kebiasaan, maka dia lihat jenis darah. Kalau dia juga tidak bisa lihat jenis darah, maka dia hitung kebiasaan dari keluarganya atau keumuman perempuan. Keumuman perempuan. Ini yang dia harus lakukan. Yang dia harus lakukan. Setelah itu, kalau kebiasaan keumuman perempuan atau kerabatnya 7 hari, lebihnya bukan darah haid. Lebihnya bukan darah haid. Setelah itu, tentunya dia karena tidak punya kebiasaan, maka para ulama menganjurkan untuk perempuan yang seperti itu, lihat pada ciri darah. Kan kita bilang tadi, kalau tidak punya kebiasaan, bedakan darahnya. Kalau tidak bisa bedakan darah, maka ke kerabat. Ibu, saudari, berapa lama mereka kalau haid? Itu diikuti. Kalau juga semuanya tidak teratur, ke keumuman kaum muslimat. Sekarang sebelum yang ini kan kita tempuh dulu bedakan darah. Berarti harus kita pelajari apa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Apa bedanya? Darah haid dan darah rusak karena adanya urat putus atau urat yang pecah. Para ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau sebutkan di kitab Syarhul Mumti ada 4 perbedaan pokok antara darah haid dan darah istihadah
Dengan ini kita tutup pembahasan. Ada 4 pokok perbedaan darah haid dan darah istihadah. Artinya kalau kita lihat ini cirinya, sudah ini haid. Kalau bukan, berarti bukan darah haid. Kata Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, "Wat tamyiz lahu arba'u alamat." Pembeda antara darah haid dan darah istihadah ada 4 tanda. Ada 4 tanda. Pertama, al-laun. Belum bilang dari sisi warna. Cara kita bedakan, ini haid atau bukan. Maka bedakan dari sisi warna. Maksudnya gimana? Kata beliau, fadamul haid aswad. Kata Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah, darah haid itu biasanya hitam. Wal istihadah ahmar. Sementara darah istihadah merah. Itu bedanya. Kalau dia keluar, darah haid itu hitam. Sebagian ulama mengatakan seperti benda yang terbakar. Itu darah haid. Kalau darah istihadah, warnanya merah. Ini perbedaan pertama dari sisi warna. Perbedaan kedua, kata beliau, ar-riqqah. Dari sisi tebal dan tipisnya. Tebal dan tipisnya. Fadamul haid sakhin, golil. Darah haid tebal. Warnanya jadi merah, merahnya tebal. Makanya dibilang hampir kehitaman. Itu darah haid. Sementara wadamul istihadah roki, darah istihadah itu tipis. Merah biasa. Ini perbedaan kedua. Yang bisa dilihat oleh perempuan yang bingung. Yang mengalir terus darah. Yang ketiga, perbedaan ketiga, ar-raihah, dari sisi bau. Dari sisi bau, kata beliau, fadamul haid muntin karih ar-raihah. Darah haid busuk baunya. Darah haid wal istihadah ghairu muntin. Sementara darah istihadah tidak busuk, bahkan kadang tidak berbau. Kenapa? Li'annahu damu irkin adi. Karena dia darah urat biasa yang pecah. Seperti kita misalnya tersayat pisau, keluar darah itu tidak berbau. Itu kalau darah sama, itu darah istihadah. Iya. Ini perbedaan ketiga. Perbedaan keempat, at-tajammud. Ini yang terakhir. Dari sisi ya jamitnya. Setelah keluar dia mengalir atau bisa membeku lagi. Kata beliau, fadamul haid la yatajammad. Darah haid itu tidak akan pernah membeku lagi. Karena sudah membeku di dalam, kemudian mengalir. Pecah, mengalir. Iya? Kata beliau, li'annahu tajammada fir rahimi thumma fajara wasala. Kan dia sudah mengeras di dalam rahim, setelah itu dia pecah dan mengalir. Sementara darah istihadah tidak seperti itu. Jadi kalau setelah keluar, itu cirinya. Ini 4 ciri pokok. Bagi seorang yang keluar terus darahnya, dan dia tidak punya kebiasaan, atau sudah lupa kebiasaannya. Sudah lupa, karena lamanya dia tidak haid. Misalnya dia hamil, selama 9 bulan. Melahirkan, nifas. Setelah nifas karena menyusui, tidak keluar darah haid. Setelah itu lagi hamil. Hamil 9 bulan, menyusui lagi. Setelah menyusui, hamil lagi. 3 kali berturut-turut. Kan butuh waktu ini. Setiap satu anak itu paling sedikitnya 30 bulan. Itu setiap satu anak. Paling sedikitnya 30 bulan. Itu kalau dia kehamilannya 6 bulan, lahir, kemudian menyusu 2 tahun. Itu semuanya jadinya 30 bulan. Tapi kalau hamilnya 9 bulan, sudah tambah saja. Berapa jadinya kalau 2 tahun menyusui? Kemudian 9 bulan hamil, berapa jadinya? Berapa puluh bulan? Ya tambah saja tadi 30 tambah berapa? 3. Berarti 33 bulan. Ya kan? 33 bulan setiap satu kali.
Itu dengan 2 tahun menyusui. Dengan 2 tahun menyusui. Ini kan biasa akan lupa dia. Terkait dengan kebiasaan apa? Haidnya. Maka ketika keluar darah tiba-tiba nanti, yang harus dia lakukan adalah, kalau tidak punya kebiasaan atau lupa kebiasaan, ini dulu. Dia lihat ciri darahnya. Haid enggak ini yang keluar. Kalau juga dia tidak bisa membedakan, samar sekali yang keluar, kembali ke tadi. Dia tempuh tahap ketiga. Lihat saudarinya, ibunya. Kalau semuanya juga kacau, karena keluarga ini keluarga tidak teratur semua haidnya, ini masalah ini perempuan ini, ya, maka kembali ke mana? Ke keumuman perempuan. Kalau juga dia tidak tahu keumumannya, tawakuf. Dia lakukan, dia diam saja dulu sampai tahu ilmunya. Yang jelas, kata Nabi SAW, dia haid kadar ada darah haidnya. Karena ilah darah haid itu bukan waktu, tapi darah. Karena itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Apa kata Allah? "Qul huwa adha." Katakan itu darah najis. Itu darah kotor, najis. Itu yang selalu diingat oleh setiap perempuan. Ini mungkin yang bisa kita ambil di awal pembahasan tentang darah haid terkait dengan apa yang beliau sebutkan di hadis yang ada di hadapan kita. Hadis yang ada di hadapan kita. Alhamdulillah, kita cukupkan. Nanti baru kita lanjutkan lagi insyaallah di hadis yang ke-42. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Bismillah. Ustadz, bagaimana jika ada wanita, kebiasaan haidnya itu kan biasanya 6 hari atau 7 hari. Kemudian di hari keempat, tiba-tiba darah sudah berhenti. Sudah tidak ada, tapi kan masih ragu. Akhirnya sampai ditunggu ke hari ke-6. Hari ke-6 mandi junub, kemudian sholat. Mandi suci dari haid. Ya, mandi suci. Pertanyaan Ustadz, bagaimana yang sholat yang 2 hari ini yang tertinggal, apa harus dikodok atau dapat bonus Ustadz? Iya, harus dikodok atau dapat bonus ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Terkait dengan perempuan yang suci di tengah-tengah haid. Jadi dia biasanya haid 7 hari berturut-turut. Tiba-tiba datang satu waktu suci di tengahnya. Dan 3 hari dia haid, setelah itu ternyata bersih. Di hari keempat. Tapi di hari kelima keluar lagi. Sampai hari ke-7 baru keluar tanda suci. Gimana kalau perempuan seperti itu? Apakah suci di tengah ini dianggap suci atau tidak dianggap? Itu dulu dibahas, Pak. Baru kita bahas tadi apakah kodok atau ini bonus atau bagaimana. Para ulama ada 2 pendapat, Pak, terkait dengan perempuan yang suci di tengah haid. Demikian pula nanti yang suci di tengah nifas. Ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan itu dianggap suci karena sudah tidak ada darah. Ini kalau masih dalam kebiasaan, Pak, ya. Kalau keluar kembali setelah kebiasaan, itu tidak dianggap. Misalnya dia biasa 7, sudah mandi suci, tapi ternyata hari ke-9 keluar lagi, tidak dianggap sebagai darah haid. Ini yang kita tanyakan, masih di kebiasaannya, tapi suci di tengah-tengahnya. Ada yang menyatakan itu dianggap sudah suci di waktu itu, kalau keluar ya haid lagi. Kalau keluar apa? Haid lagi. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah. Demikian pula salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Yang lainnya berpendapat tidak. Dia tidak dianggap suci walaupun putus darah di tengah. Tidak dianggap suci. Ini
pendapat madhab dari pengikut Imam Syafi'i. Demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad. Ini katanya tidak dianggap sebagai suci. Tetap dianggap dia bonus seperti itu tadi. Berarti kan tidak perlu kodok. Gitu berikutnya nanti. Apa yang dia ini? Iya. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin, kalau Syekh Ibnu Utsaimin lebih condong ke sini. Cuman belum ikat dengan waktu. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin, belum condong ke pendapat yang kedua ini, yang tidak dianggap suci. Cuman belum kasih kadar waktunya. Kata beliau rahimahullah, fajafaful mar'atil muddati 20 sa'ah, atau 24 sa'ah, atau qariban min hadza la yu'addu tuhran. Keringnya tempat keluar darah haid dari seorang perempuan untuk waktu 20 jam atau 24 jam, satu kali 24 jam atau sekitar itu tidak dianggap suci. Tidak dianggap suci. Itu kalau Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Hanya saja sebagian ulama yang lain lebih memilih pendapat yang pertama karena diikat dengan 20 jam, 24 jam, itu tidak ada dalilnya. Kan Al-Quran hanya bilang, mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid, itu najis. Artinya, kalau ada darah, berarti ada hukum. Kalau tidak ada darah, berarti tidak ada hukum. Ini yang benarnya. Dianggap suci saat di tengahnya suci. Kalau keluar lagi darahnya, dianggap haid. Selama masih di waktu, biasa dia haid. Kembali ke pertanyaan kita, gimana kalau dia tidak sholat antara itu? Kalau pendapat yang kedua, Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau kita pilih pendapat yang pertama, berarti dia harus kodok. Karena itu kelalaiannya. Kecuali dia bangun di atas keyakinan, dia kira masih haid, maka tidak apa-apa, tidak perlu dia kodok. Tidak perlu dia kodok. Karena dia bangun di atas sangkaan kuatnya. Kalau itu masih haid, ternyata sudah suci. Itu Pak, di situ kembalinya. Permasalahan yang kita tanyakan tadi. Permasalahan yang kita tanyakan tadi. Itu, wallahualam, terkait dengan hal tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh banyak dari para ulama fikih, Masya Allah. Di pembahasan sucinya di tengah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak perlu tunggu 24 jam. Tidak perlu 24 jam atau 20 jam. Bahkan walaupun sejam dia kering tempatnya, dia keluar tanda sucinya, dianggap suci. Setelah itu keluar lagi darahnya, dianggap haid. Selama masih di waktu haid. Selama masih di waktu kebiasaan haid. Dan ini yang lebih kuat insya Allah. Karena ayat menyebutkan ilahnya adalah darah. Ilahnya adalah darah. Wallahualam. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya memakai lipstik ketika mau dinador? Apakah itu termasuk membohongi? Iya. Tidak apa-apa hukumnya. Tidak ada masalah. Kalau yang melihat bilang, coba hapus lipstik dulu. Hapus. Iya, siapa tahu dia mau lihat bibirnya hitam atau merah. Tidak ada masalah. Boleh. Boleh. Iya. Tidak ada masalah hal tersebut. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, saya mempunyai siklus haid yang tidak jelas. Sehingga sering bingung membedakan haid dan istihadah. Kadang saya bisa mengambil kesimpulan, terkadang juga tidak. Sehingga menjadi was-was untuk masuk masa bersih. Sering sekali saat bingung, saya mengambil hingga 14 hari maksimal. Apakah saya berdosa Ustaz? Iya. Sebenarnya, terkait dengan masalah kita tadi, berarti sudah kita jelaskan tadi.
Kita sebenarnya tidak perlu bingung. Ya, kalau siklusnya memang tidak jelas terkait dengan masa haidnya, maka lihat ciri darahnya. Kalau keluar semua dalam siklus itu adalah darah haid, maka kita haid. Kalau memang dari awal kita tidak jelas, itu yang kita lihat. Karena tadi sudah ada cirinya. Tapi kalau kita tidak bisa membedakan cirinya, baru kita hukumi diri kita kepada keumuman perempuan. Itu langkah. Karena para ulama menyebutkan itu 4 langkah yang harus dilakukan oleh orang yang tidak jelas darah haidnya. Pertama, apakah dia punya kebiasaan atau tidak? Kalau punya, kembali ke kebiasaan. Yang kedua, kalau tidak punya kebiasaan, maka kembali kepada ciri darah. Kemudian yang ketiga, kalau tidak punya kebiasaan, tidak bisa juga membedakan darah, maka kembali kepada keumuman perempuan. Kembali kepada keumuman perempuan. Yang keempat, dia tawakuf, dia bangun di atas sangkaan kuatnya saja, sambil dia mencari ilmu. Apakah ini darah haid atau bukan? Ini yang selalu ditempuh oleh perempuan yang bingung terkait dengan darah haidnya. Itu wallahu a'lam. Apa Ustaz di luar pembahasan? Apakah pada saat sholat pandangan mengarah ke depan? Iya. Pandangan di saat sholat itu mengarah ke depan. Karena Nabi SAW memandang ke depan saat sholat. Saat sholat mengarah ke depan. Wajahnya ya. Adapun kalau pandangan matanya itu tidak harus ke depan. Boleh dia pandang ke samping atau ini. Cuman kan tidak khusyuk. Jelas tidak wajib memandang ke tempat sujud saat sholat. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah pandang ke tempat sujud supaya lebih khusyuk. Secara hadis tidak ada, doib hadisnya yang mengatakan pandang tempat sujud. Doib. Cuman orang Syafi'iyah mengatakan lebih khusyuk kalau ke tempat sujud. Lebih khusyuk. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, insya Allah beberapa pekan lagi adik ana akan melangsungkan pernikahan. Masya Allah, jangan dulu doakan, belum. Baru mau. Bagaimana hukum siraman, mapasili, dan malam paci? Karena keluarga akan tetap melakukan adat tersebut. Syukron, jazakumullah khairan. Pertama kita nasihati keluarga bahwa di dalam Islam itu mudah untuk orang melakukan pernikahan. Nasihati, tidak direpotkan. Kata Nabi SAW, aulim walau bisyah, rayakan pernikahan walaupun dengan 1 kambing. Walaupun dengan 1 kambing. Iya, dipermudah dalam menikah. Kita nasihati seperti itu. Tidak ada semua itu tadi. Nabi SAW waktu menikah, tidak ada belum mapaci, mapasili. Tidak ada. Itu yang kita nasihatkan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalaupun tidak, mereka tetap melakukan, jalankan saja. Mereka yang berdosa. Sambil doakan hidayah. Ketika kita melakukannya, ya kita ingkari di dalam hati. Kita ingkari dalam hati. Bahwa semua ini tidak ada syariatnya. Tapi karena keluarga memaksa daripada tidak menikah. Ya kan? Karena ada sebagian orang begitu. Karena ada keluarganya akan begitu. Dia tidak menikah. Iya. Iya kan? Lakukan saja dengan hati yang mengingkari. Tidak perlu kita pikirkan itu. Karena inti dari pernikahan kita adalah akadnya. Adapun selain itu mereka lakukan, maka kalau kita sudah menasehati, itu sudah selesai. Ya, mereka akan menanggung apa yang mereka lakukan. Ini alhamdulillah karena sudah ada kode adzan tadi. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. InsyaAllah terkait dengan darah haid ini masih panjang ya. Perjalanan kita InsyaAllah akan datang nanti masalah kadang yang ingin kita tanyakan akan datang. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.